Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Zakaria dengan NIM 01121036 Prodi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoco, STMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Keuangan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika menuntaskan untuk pendanaan perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. A. Dividen, dan B. Capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham. Sehingga sejumlah saham yang dimiliki seseorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Lalu capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Indeks pasar saham. Indeks pasar saham merupakan indikator dari keadaan dinamis dari pasar sekuritas untuk memperkirakan perilaku pasar, reaksi terhadap perubahan makroekonomi, dan acara perusahaan. Caranya dengan membandingkan nilai indeks pasar saat ini dengan nilai-nilai sebelumnya. Indeks pasar saham juga merupakan dasar untuk instrumen derivatif seperti kontrak berjangka panjang dan opsi yang digunakan untuk tujuan investasi dan spekulasi, serta untuk perlindungan nilai untuk mengurangi risiko. Selain itu, nilai indeks diinterpretasikan sebagai harga instrumen ini. Selain indeks utama, masing-masing indeks pasar saham ini memiliki kelompok indeks yang berbeda-beda, dengan komposisi, sektor ekonomi, dan parameter yang berbeda-beda juga. Indeks berdasarkan harga. Dow Jones Industrial Average (DJII) merupakan indeks pasar saham berdasarkan saham yang paling populer. DJII dihitung dari total harga 30 saham dan membaginya dengan sebuah pembagi, yang angkanya disesuaikan setiap kali ada pemecahan saham dari saham-saham tersebut. Tujuan penyesuaian saham-saham ini adalah yaitu agar nilai indeks akan tetap sama sebelum dan sesudah pemecahan saham. Indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai dengan panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda, yaitu dilihat dari sisi penerbit, corporate bond, government bonds, municipal bonds. Dilihat dari sistem pembayaran bunga, zero coupon bonds, fixed coupon bonds, floating coupon bonds. Dilihat dari hak penukaran, opsi, convertible bonds, exchangeable bonds, callable bonds, putable bonds. Dilihat dari segi jaminan atau kolektornya, secured bonds and secured bonds. Dilihat dari segi nilai nominal, conventional bonds, retail bonds. Dilihat dari perhitungan imbang hasil, conventional bonds, syariah bonds. Karakteristik obligasi. Nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi
yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Kupon adalah nilai bunga yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala. Kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yield obligasi, pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila mendapatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Ada dua istilah dalam penentuan yield, yaitu current yield dan yield to maturity. Current yield adalah yield yang akan dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Current yield sama dengan bunga tahunan per harga obligasi. Yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Proses go public, penawaran umum atau sering pula disebut go public, adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaan lainnya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Penjataan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Tahapan proses penawaran umum saham. Tahapan persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapem LK hingga Bapem LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Tahap pencatatan di saham di bursa. Efek setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di dalam Bursa Efek Indonesia. Pencatatan di BEI. Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas 2 papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditunjukkan untuk calon emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record yang baik. Papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan-perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Periode 0. Perhitungan indeks berdasarkan nilai saham. A. Jumlah saham 1 juta. B. Jumlah saham 6 juta. C. Jumlah saham 5 juta. Harga periode 0 untuk saham A 100, saham B 150, saham C 200. Kapitalisasi pasar saham A 100 juta, saham B 900 juta, dan saham C 1 miliar. Total kapitalisasi pasar 2 miliar. Total indeks 100. Periode 1. Kasus A. Harga 120, 150, dan 200. Kapitalisasi pasar 120 juta, 900 juta, dan 1 miliar. Jumlah 2 miliar 20 juta rupiah. Kasus B. Harga 100, 150, dan 240. Kapitalisasi pasar 100 juta, 900 juta, dan 1 miliar 200 juta. Jumlah 2 miliar 200 juta rupiah. Indeks tidak tertimbang. Contoh kasus 2. Angka indeks E-grade sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap tahun. Perkembangan harga komoditi. Indeks E-grade sederhana pada tahun 2002 sebesar 104,79% atau mengalami kenaikan sebesar 4,79% dibandingkan pada tahun 2001.
Komoditi harga 2001. A 2000, B 1500, C 2000, D 1800, jumlah 7300. Harga pada 2002: A 2100, B 1750, C 1900, D 1900, jumlah 7650. Indeks harga 2002 7650 per 7300 kali 100% sama dengan 104,79%. Rumus I sama dengan PI PT per PO per K kali 100%. Komoditi harga 2001. A 2200, B 2000, C 1800, dan D 2000. Harga 2002: A 2300, B 2250, C 1700, D 2100. Indeks komoditi 2100 per 2000 kali 100% sama dengan 105%. 1750 per 1500 kali 100% sama dengan 116,67%. 1900 per 2000 kali 100% sama dengan 95%. 1900 per 1800 kali 100% sama dengan 105,56%. Jumlah 422,23%. Rata-rata relatif indeks per tahun 2002 422,3% per 4 sama dengan 105,56%. Pada tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 5,57% dibandingkan 2001. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.